Ini nih kalau mau ngonten terus mau lihat stick cam pakai ini guys. Ini produk Telesin ini. Kemarin beli di 150.000 ya. Tapi awalnya mahal banget, hampir 300. Kalau teman-teman pengen pakai ginian ya. Ini lentur banget ini. Jadi bisa bisa disesuaikan dengan leher sama pundak. Oke, ini mau dipasang dulu karena mau ngonten guys. Jadi selama ini Protokol pakainya ini, tapi pertama kali belum ada Telesin ini pakainya yang keras, kaku ya. Tapi masih bisa dengan adanya produk ini. Wah, ini mantep banget guys. Oke, pakai dulu ke leher. Oke, udah nyangkut di leher. Suaranya agak keras ya. Nah, mau ngapain pengen main ini, pengen nerbangin Pavo Pico. Kalau ini remote-nya Radio Master Pocket ILRS. Dus, ngomong aja. Remote berisik dimarahin Nah ini guys, jadi Protokol itu ada dua remote. Hello Radio Sky V16 tipe Max ya, jadi gimbalnya G01, sudah bahan CNC, dan kalau praktis pakai ini sejutaan guys. Kalau itu belum masuk baterai ya, jadi kalau tambah baterai ya anggap aja baterainya per biji 50.000 yang otentik guys, jangan beli yang abal-abal. Oke, jadi ya ini kasih info aja. Jarang dipakai, ini taruhnya di sini. Nah, terus Neo juga jarang terbang. Kemarin sempat nyobain sih Neo ini pakai DJI Goggles 3 sama motion controller. Aneh. Oke, bentar ngambil. Nah, ini Poco-poco sama B25. Ini O3 semua guys, pakai O3 semua. Oke, turun lagi. Nah, duduk manis. Itu kameranya naik turun. Mohon maaf ya. Jadi persiapan sebelum menerbangkan drone FPV. Nah, di sini selalu tampil Betaflight. Nah, Betaflight itu apa? Betaflight itu software buat setting semua drone FPV. Kalau drone DJI nggak bisa disetting guys, nggak bisa diotak-atik. Oke, ini ngeluarin Goggles 2. Ini sarung yang banyak ditanyain sama temen-temen, entah kenapa sellernya nggak restock lagi ya. Oke, jadi kalau kalau digital Gogglesnya pakai ini. Jadi kalau air unitnya pakai DJI O3, air unit Vista, mereknya DJI semua ya. DJI O4 itu pakai Gogglesnya bisa Goggles 2, Goggles Integra, Goggles V2, V2 masih bisa connect ya ke O3. Kalau ke O4 nggak bisa Goggles 3, Goggles N3. Kalau Goggles N3 itu bisa connectnya ke O4. Nah, di sini ada nih yang kemarin di review ya, Jelo ya. Jadi mountingnya ini masih tahap riset, mau diganjel tuh gimana ntar deh. Oke, jadi Goggles sudah nyala, pasang di kepala. Sebentar, ini dicek dulu guys. Nah, dia statusnya connectnya ke DJI O4. Oke, di switch ke DJI O3 air unit. Switch. Nggak kelihatan ya. Oke, remote udah nyala. Nah, Protokol kangen nih pengen nerbangin ini loh, Pavo Pico. Ya, ini naked O3 ya. Kalau kameranya kemarin yang naked itu sempat lepas, akhirnya Protokol cari lensa kamera. Jadi lensa kameranya ini masih ada casingnya. Naked ini guys, tuh lihat. Ya, naked tuh apa ya? Telanjang, jadi nggak pakai body. Terus diganjel sama spon ginian. Untuk antena pakai ORT Micro V. Oke, colok. Asik. Instrumennya selalu Pakman ya. Jadi itu ciri khas pilot nakal. Jadi kalau ada kalian teman-teman beli drone bekas, terus instrumennya Pakman, kemungkinan itu racikan pilot nakal, tapi belum tentu juga. Dan ini mau terbangin Pavo Pico. Kemarin settingnya di 4K ya. Ini Protokol ganti dulu guys. Jangan 4K dah, kebesaran. Pakai 27K 60 aja. Untuk recording stabilization Rocksteady-nya on ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih baru, terbangnya pakai angle aja. Oke, Protokol di mana nih? Duduk manis saja dah. Oh iya, di dalam sini ada sepeda listrik. Parkir guys. Ada oranye, ada kuning.
Oke, mulai arming, engine on, dan let's go. Jadi tadi ini habis hujan ya, dan ini pengen belusuan pakai Pavo Pico. Wih, rapat ya. Wih, bisa bisa dong. Jadi kalau teman-teman sudah punya jam terbang yang oke, bisa throttle management. Nah nih, bisa santuy ini guys. Oke, jadi pilotan kali ini ada di tengah-tengah, dan drone-nya ini ke belakang ya. Mbps nya bagus ya, masih 20 sekian. Sinyal remote juga masih oke. Oke, kita masuk ke jendela sini guys. Waduh, ditutup ternyata pintunya. Pintunya tertutup. Jadi dengan drone kecil ini teman-teman bisa pakai buat belusukan ya. Jadi Pavo Pico ini produk beta FPV sebelum adanya Pavo 20. Dan hari ini hari Minggu guys. Jadi ini ada lagi ngerjain mechanical electric ya, ME. Nyaris. Jadi bisa buat mantau proyek. Nah, cuman dengan teman-teman masih baru belajar terbang, terus langsung terbang di air mode susah nih. Buat ini ya, throttle management sama terbang di mode air mode. Dan pilot nakal pilot tumbler ya, jadi pegang stick kiri stick kanan itu pakainya jempol. Ada yang pincer itu jari manis dan jempol. Digital guys, bening, over pakai ultra aja udah cakep. Over barang goib guys. Atau perbandingannya juga 11-12 dengan O3. Dan O3 pun sekarang harganya juga sudah turun, jadi ya pakai O3 aja. Poco-poco beraksi. Nah, jadi poco-poco itu namanya yang protokol kasih ya. Dan untuk tipe drone-nya adalah Beta FPV Pavo Pico dengan menggunakan baterai 2S 450 mAh. Ini sudah 2 menit 30 detik. Bisa belusukan tanpa adanya ada benang pun kelihatan, ngeri. Digital guys. 55 Mbps, sinyal mulai. Wih, sinyal sampai 5 Mbps guys. Jadi berapa lapis tembok ya? Kalau dari sini, dari pintu masuk, terus ke lorong ini masih di 50 Mbps. Oke, pelan-pelan ya, 50 Mbps. Masih aman ini. 41, 35, 34, nah 31. Coba ke ujung ya. Nyaris 27, 22, 17, 18, 26 kembali normal. Dan si poco-poco ini nggak pakai GPS karena memang drone kecil ini bukan buat uji nyali ya. Jadi memang terbangnya buat belusukan, buat terbang santai, sinematik gitu. Jadi kalau drone-drone seperti Pavo itu mau dikasih GPS ya monggo sih, bebas ya. Karena memang tujuannya bukan buat lungring kalau belum nakal, tapi kalau teman-teman minta dipakai GPS ya antisipasi katanya. 3, 2, 1. Nah, duduk manis di sini aja guys. Wih, mantap. Jadi tadi kan take off-nya dari meja, landingnya juga di meja. Gaya. Nggak gaya. Ini Platakal kasih contoh buat teman-teman semua yang baru main drone FPV ya. Ini nggak murah guys, ini mahal drone kayak gini. Jadi ya teman-teman terbang secukupnya, dan apa yang Platakal sampaikan edukasi di setiap konten itu kalau teman-teman nyimak dengan seksama teliti, teman-teman pasti aman drone-nya. Tapi kalau enggak ya resiko ditanggung sendiri. Oke, ini B25 dengan Pavo Pico. Jadi size-nya beda banget ya. Kalau Pavo Pico ini sekitar 1,5 in ya.
Sedangkan si B25 ini adalah drone 2,5 in. Ini baterainya beda guys. Jadi kalau B25 dia pakai baterai 4S, konektornya sama nih XT30 ya. Tapi untuk si Poco baterainya 2S nih, kecil banget ya. Sanggup terbang kurang lebih 4 menit cukup ya. Jadi kalau pengen lama, kalau drone Pavu Pico ya teman-teman beli baterainya yang banyak. Kalau mau 4 menit per baterai 4 kali 4 16 ya. Berarti kalau mau 20 menit terbang estafet ya beli baterainya 5 biji. Ya kan? 5 biji dikali 4 menit 20 menit. Lumayan kan? Dan ini juga ada internal memori di O3 ya. Jadi teman-teman bisa save video sampai 20 GB. Kurang bisa dicolokin micro SD sampai 120 GB. Oke. Sekarang nerbangin si B25. Nah, ini powernya lebih ganas lagi ya. Jadi B25 ini Peltakal punya baterai Tatu Airline. Ini nggak rekomendasi ya. Cuman Peltakal cantumin di kolom deskripsi buat teman-teman yang pengen ngerasain baterai Tatu Airline. Ini kembung nih guys, loh, ya kan kelihatan ya. Jadi ini memang ciri dari Tatu Airline ini karena memang buat racing dengan angka 95C dan ini normal. Tapi yaitu cirinya kembung. Jadi sempat ada yang bukan klaim ya, menanyakan perihal tersebut ke Tatu bilang ya itu memang baterai buat racing, bukan baterai buat dipakai ini drone sehari-hari gitu bilangnya. Waduh. Oke, ini mau nerbangin si B25. Ini harus dilipat-lipat gitu supaya enggak berantem. Aduh, susahnya kalau kepanjangan. Oh ya, ini pakai GPS. Akhirnya Peltakal pasangin GPS ya. Kalau ini sewaktu-waktu pengen buat long range bisa sih. Ini piye tuh? Susah banget ya. Oke, jadi dari Poco Pavu Pico sampai B25 instrumennya kalau dicolok baterai pasti begitu. Oke, ini ada LED-nya, cakep banget ya, bisa diganti-ganti. Nah, kalau ini taruh bawah aja guys, dan Peltakal selalu reset. Karena flight time setiap drone itu beda-beda, jadi nggak sama ya. Oke, jadi sebelum arming lampunya nyalanya seperti itu. Oke, ini kita ganti dulu. Nah, nanti waktu arming dia beda tuh. Nah, ini biru ya. Nah, ini odong-odong guys. Nah, Peltakal suka yang ini sih. Sebentar, ini Peltakal ganti juga ke kamera, masuk settings kamera, video quality-nya Peltakal turunin ke 27K 60. Oke. GPS-nya 0 dan yuk. Seperti biasa ya, duduk manis di dalam ruangan. Mulai arming. Siji loro telu. Suaranya ngeri guys, 4S ini ya. Jadi teman-teman kalau mau terjun ke FPV, saran Peltakal mulai dulu dari yang kecil. Bisa mulai dari Pavu Pico, bisa mulai dari Pavu 20, kemudian naik ke B25. Jadi bertahap seperti kita sekolah ya, kan nggak mungkin ya kita sekolah masih anak kecil, kemudian langsung naik ke SD atau ke SMP. Cuman ya ada beberapa teman yang order itu langsung minta 5 in, 3 in, bebas sih. Jadi nggak ada, sebetulnya bukan larangan khusus ya. Jadi kembali ke dana masing-masing dan mental setiap orang masing-masing. Jadi setiap orang kan nggak sama guys. Oke, jadi hasil dari kamera DJI O3 di Pavu Pico sama B25 itu hampir sama. Wih, ngeri guys belusukannya. Gimana Om caranya belajar? Ya mulai dulu dari drone-drone kecil. Jadi kalau teman-teman langsung gas B25 monggo, bebas, silahkan buset. Ini kenapa dari situ ya? Oke, jadi ini rumah sendiri pun masih tadi sudah ngelewatin ya, tapi lupa, nggak hafal. Jadi kalau teman-teman telat sepersekian detik bisa nyangkut ke benang itu guys.
Nah, ini ada Jia dan Zio mau main ke belakang guys. Dan untuk flight time B25 dengan baterai 4S di 850 mAh sanggup terbang berapa lama Om? Nah ini teman-teman bisa lihat nih, lebih lama pastinya B25 ya, karena dia baterai 4S, powernya 2 kali dari Pavo Pico si poco-poco, dan kapasitas EMA-nya juga 2 kali lipat. Oke, jadi ini adalah produk dari SpeedyBee dengan tipe B25 menggunakan DJI O3 Air Unit. Oh, sepertinya ada angin ya, tiba-tiba drone-nya nambah power sendiri kena angin. Karena ini habis hujan, cuaca cerah, hampir nggak ada angin nih, karena pohonnya pun nggak gerak guys. Oke, ini sekarang sudah 3 menit, baterainya per sel masih 3,92. Ini lama Om ya, lama guys, sekitar mungkin loh ya, udah lupa nih. Di durasi terbang sekitar 8 menitan. Jadi buat teman-teman, kalau ini kan GPS-nya 0 nih. Jadi kalau pengen GPS-nya dapat satelit ya, teman-teman mesti landing dulu, nungguin GPS. Woi, suaranya kalau digas guys, gas guys gitu. Ini coba terbang ugal-ugalan ya. Wih, ngeri. Jadi kalau teman-teman pengen freestyle kayak gitu ya, teman-teman belajarnya di lapangan dulu guys, jangan di tempat seperti ini. Wih, sadis guys, suara 2,5 in luar biasa ya. Kemarin pertama waktu buat konten ini ya, B35 pakai baterai 6S, itu suaranya lebih merdu lagi. Jadi kalau teman-teman masih menanyakan sanggup bawa GoPro, nggak paham berarti dengan dunia FPV. DJI O3 guys, ini teman-teman bisa record di 4K 120 fps loh. Kalau teman-teman jago ngedit, hasil rekaman dari O3 ini akan mendekati seperti hasil dari record GoPro. Dan di sini tanpa menggunakan filter sama sekali ya, UV filter nggak ada, dan lensanya polos. Oke, coba masuk lagi ke sini. Ini scaffolding guys, jadi lagi proses pasang plafon ya. Tuh plafonnya udah kepasang. Kita terbang di atasnya scaffolding. Nah, terbang santuy gini gimana Om ya? Kembali ke pilot. Makanya pilot itu buat teman-teman yang masih baru ya, harus mengasah skill dulu, skill terbang. Kalau skill terbangnya sudah oke, sudah jago, monggo silakan, boleh naik kelas ke 5 in, 7 in muncak gunung ya. Jangan langsung naik ke 7 in guys, kaget ntar. Karena 7 in buat long range itu dia bawa baterainya Lion bukan Lipo, jadi nggak bisa responsif dengan menggunakan baterai Lipo 545 guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sosmed, bisa ngerem Om ya, bisa di sosmed, pernah nggak sebutin ya, itu menggunakan baterai Lion digas, dia ya nggak seoptimal menggunakan baterai Lipo sih. Jadi kalau teman-teman sudah paham dengan FPV atau mau belajar di FPV ya harus paham karakter baterai Lipo dengan Lion. Jadi kalau buat racing, buat race, itu jelas baterai Lipo yang dipakai guys, bukan baterai Lion ya. Baterai Lion itu memang durasi terbang lama, tapi powernya nggak sebagus Lipo. Ini muter-muter, ngabisin baterainya masih 3,7 volt per sel. Jadi kalau teman-teman selalu mantengin konten Lontakal ya, Lontakal selalu mengedukasi untuk informasi seputar dunia FPV. Jadi minimal landing di voltase berapa Om ya. Di sini Lontakal selalu tampilkan di WSD ada 2 indikator baterai ya. Yang pertama paling atas 3,68 itu baterai per volt per selnya.
teman-teman pakai patokan per sel aja ya, nggak usah pakai total selnya, malah bingung karena selalu menghitung. Tapi kalau sudah hafal ya monggo pakai total selnya. Dan total selalu menyarankan pakai per sel. Sekarang masih 3,67, jadi masih aman, masih bisa terbang. Total durasi terbang kita lihat ya, jadi kalau 3,60 volt per sel, teman-teman sebaiknya udah landing. Dah, itu nanti di smart charger terbacanya dia 10%, baterainya tinggal 10%. Oke, semoga teman-teman cukup paham ya. Oke, di gang ini protokol masih bisa belusukan, jadi teman-teman nggak usah khawatir buat belusukan. Tapi kalau di sini, nah itu lumayan banyak lapisan temboknya. Itu drop sampai di 5 Mbps. Oke, ini mau ke pintu keluar susah. Dihalangi scaffolding ternyata. Oke, GPS-nya sudah dapat 3 guys. Dan durasi terbangnya 8 menit. Wow. Ini mungkin bisa jadi pemenang ya, nomor 1 ya. B25 dengan durasi terbang yang cukup lama, 8 menit, mungkin bisa sampai 9 menit ya. Dan performa B25 ini sudah Pelontakal kasih 2 jempol. Jadi kalau teman-teman masih meragukan dengan produk B25 ya berarti belum nyobain, belum ngerasain produk dari SpeedyBee dengan tipe B25. Oke, ini udah di paling ujung ya. Jadi tadi itu belakang itu adalah paling ujung. Dari ujung belakang sampai ke ujung depan. Dan pelontakal di sini guys. Nah, di sini. Enak banget, adem guys. Jadi ini pelontakal matikan kipas angin, nggak pakai kipas angin. Oke, 9 menit waktunya balik. Low battery ya. Buset. Gimana? Pilih B25 dengan O3 atau mau nunggu O4 barang goib? Engine off. Oke. Mantap guys. Jadi take off dari sini, landingnya juga di sini. Itu tips dari pelontakal supaya menjadi pilot yang nih 2 jempol, bisa take off dan landing yang halus. Oke, balik ke meja dan langsung cabut baterainya. Aduh, ini memang apa ya, rapi, detail, clean, dan posisi baterainya juga ngepres banget sama konektor. Dan ini paling enak sih konektor di sini. Oke, segitu dulu. Pelontakal udah keringetan banget ya karena habis hujan terus nguap panas ya, jadi ini berkeringat guys. Oke, matikan remote dan matikan goggles. Tuh keringatnya, lihat. Wih, luar biasa. Hari ini wajib dicuci, ini hari Minggu. Jadi buat teman-teman yang pengen spons seperti ini untuk goggles Integra, goggles 2, goggles 3 nggak tahu ya. Ini tinggal dilepas. Jadi yang asli dilepas. Terus nanti waktu pembelian ini tuh dapat velcro. Ini velcro-nya udah mulai lari-lari nih. Nah, nanti velcro-nya dipasang. Ketinggian ya, nggak kelihatan. Nah, velcro-nya dipasang buat ngikat si sponnya tadi. Dan ini sudah mati kan ya, jadi baterainya dilepas, mau dicuci. Jadi hari Minggu pas ini habis hujan panas banget, waktunya cuci spons dan strap. Oke, kabel pendek. Gini teman-teman, kalau pengen tahu link di pojok kiri itu ada rasio produk, diklik nanti di sebelah kanan muncul. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya, pengen tahu, langsung aja di kolom deskripsi di bawah video. Oke, jadi strap ini kamuflase ya, model-model tentara gitu. Ini pelontakal lepas, jadi tinggal gagal saja tuh, lihat basah banget guys. Ini mau dicuci dulu biar bersih. Jadi waktu pakai gagal itu baunya harum kan enak. Oke, sampai di sini konten dari pelontakal. Nyoba nerbangin B25 di CO3 dan Pavo Pico yang pelontakal kasih nama Bojo-Bojo. Set backgroundnya kayak gitu, nggak apa-apa ya. Oke, jadi teman-teman bebas pilih. Ini di harga mungkin sekarang 5 juta masih kembali, yang ini 6 juta sekian. Jadi bebas, kalian teman-teman tentuin suka yang mana. Ini indoor, outdoor bisa, ini indoor, outdoor bisa. Semua kembali ke pilotnya. Skill pilot apakah sudah mumpuni untuk menerbangkan drone FPV.
Oke, Poco-Poco dan B25 pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Buat teman-teman yang mau kasih super thanks, bisa klik di sebelah kanan download ya, klik super thanks, dan terima kasih banyak yang sudah kasih super thanks ke Pilot Nakal. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal FPV. Poco-Poco dan B25 pamit. Bye bye.